kirimnya ke pasan kemarin. Sudah ada? Ada yang siap? Izin ada dok dari SP2 IPD dok. Silakan Dokter Harsha. Eh, yang akan presentasi Dokter Ruth. Punten sedang disiapkan dulu dok. Oke, boleh PDF-nya sambil dikirim di kolom chat ya, biar kita bisa sambil menyimak itunya artikelnya. Ntar Dokter Ruth agak eh, kesulitan go join sebentar lagi. Kalau artikelnya sudah bisa di-share atau masih juga nunggu? Siap dok, saya kirim. Bisa udah. Udah join. Gitu. Izin dok mengirimkan share. Untuk yang link jurnalnya kita kirimkan. Sudah dikirimkan dokter di chat dokter. Baik dokter. Em, ini systematic review yang coba kami buat tentang efikasi klinik terapi yang menilai pada kasus limfoma jenis DLBCL yang relapse atau refraktar. Dari pertanyaan yang dijabarkan dokter em, oleh link yang kami terima, jadi kami membahas satu-satu. Yang pertama, apakah review question clearly and explicitly state? Jawabannya ya. Jadi pertanyaan penelitiannya jelas pada bagian introduksi dan objektif, di mana tujuan utama systematic literature review ini adalah menemukan identifikasi bukti klinis pilihan terapi pada pasien relapse atau refractory DLBCL yang tidak memenuhi syarat transplantasi atau yang mengalami relapse setelah transplantasi
dan tujuan sekundernya menilai kelayakan melakukan indirect treatment comparison atau network meta-analisis untuk membandingkan efektivitas dan keamanan dari terapi polatuzumab vedotin plus bendamustine rituximab dengan terapi lain. Kemudian untuk pertanyaan apakah fokus pada review question, jawabannya ya cukup fokus, di mana review dibatasi pada populasi spesifik, yaitu pasien dewasa dengan relapse atau refraktori di LBCL, kemudian kondisi khusus, dia tidak layak transplantasi atau relapse setelah transplantasi, dan dilakukan intervensi berbagai terapi farmakologis lini kedua atau selanjutnya, serta outcome memiliki efektivitas dan keamanan terapi. Kemudian untuk penilaian PICO, yang pertama untuk populasi, deskripsinya pada pasien dewasa dengan relapse atau refraktor DLBCL yang tidak memenuhi syarat transplantasi stem cell ataupun relapse setelah transplantasi stem cell. Kemudian intervensi diberikan terapi polatuzumab vedotin tambah bendamustine rituximab dan terapi farmakologis lain. Kemudian comparisonnya dibandingkan dengan berbagai regimen pembanding, misalnya obat-obat seperti lenalidomide, pixantron, atau carticel atau gemux, dan outcome-nya dinilai dari ORR, CR, kemudian PFS, OS, event-free survival, serta durasi respons dan keamanan. Next. Kemudian untuk pertanyaan, apakah background-nya cukup komprehensif, balance, serta compelling? Jawabannya komprehensif ya, karena latar belakang cukup menjelaskan DLBCL sebagai subtipe non-Hodgkin lymphoma tersering, serta standar lini pertamanya adalah terapi dengan R-CHOP, dan transplantasi autologus sebagai terapi lini kedua, serta buruknya prognosis pasien yang tidak memenuhi syarat transplantasi atau mengalami relapse setelah transplantasi. Kemudian untuk balance atau seimbang, jawabannya cukup seimbang karena dia memperkenalkan pola BR sebagai terapi baru yang menjanjikan tanpa membuat klaim yang berlebihan. Kemudian compellingnya meyakinkan ya, karena penulis menunjukkan bahwa angka respons terapi lanjutan hanya sekitar 10-35% pada sebagian besar kasus. Kesimpulan, background ini dapat dinilai baik toroknya, balance, dan compellingnya. Kemudian, apakah protokol di register memang tidak disebutkan secara eksplisit pada bagian metode, dijelaskan strategi pencarian, kriteria, proses seleksi studi, ekstraksi data, quality assessment, dan network building analysis, namun tidak ditemukan informasi mengenai registrasi protokol pada Prospero atau registry systematic review lainnya. Kemudian untuk penilaian kritis, karena tidak ada registrasi protokol, sehingga menjadi suatu keterbatasan metodologis, di mana registrasi protokol penting untuk mengurangi resiko selective reporting dan meningkatkan transparansi penelitian. Sehingga jawabannya untuk protokol register, jawabannya tidak atau tidak dilaporkan. Next. Kemudian siapakah yang mereview, tim yang mereview? Jawabannya adalah tim review adalah penulisnya, terdiri dan Palvi Gupta. Dan apakah keahlian yang diperlukan terwakili? Ya, sebagian besar terwakili karena terdapat ahli hematologi, kemudian ahli evidence synthesis dan health outcome research, ahli industri farmasi dan pengembangan obat dari farmasi Rose, dan proses seleksi studi dilakukan oleh 2 reviewer independen yang merupakan praktek metodologis yang baik dalam systematic review. Akan tetapi, catatannya di sini tidak disebutkan pustakawan information specialist yang terlibat dalam penyusunan strategi pencarian, serta 2 penulis berasal dari pihak Rose, perusahaan yang memproduksi polatuzumab vedotin, sehingga memiliki potensi konflik kepentingan, walaupun konflik tersebut dilaporkan secara terbuka.
Untuk strategi pencarian, semua penelitian yang relevan ya secara umum memadai karena penulis melakukan pencarian dari beberapa database utama, proceeding konferensi internasional, registrasi uji klinik, dan health technology assessment. Pendekatan ini meningkatkan kemungkinan menemukan studi yang relevan dan minimalkan publik bias. Namun ada terdapat beberapa keterbatasan di mana hanya studi berbahasa Inggris yang diikutsertakan dan pencarian hanya dilakukan sampai Juni 2019 serta tidak disebutkan penggunaan librarian atau information specialist untuk memvalidasi strategi pencarian. Untuk database dan source yang digunakan adalah Embase, Medline, dan Cochrane Library serta sumber tambahan dari beberapa jurnal baik dari Eropa, kemudian Amerika, dan beberapa asosiasi lainnya. Untuk tanggalnya dilakukan dari 10 Juni 2019, di mana yang disaring dari 2015 sampai Juni 2019. Dan apakah bahasanya hanya publikasi bahasa Inggris yang dimasukkan, dan tidak ada librarian yang dilaporkan terlibat. Kemudian was Gray Literature Included ya, yang dimasukkan adalah suatu abstrak konferensi, registrasi uji klinis, HTA submission, dan hal ini menjadi kekuatan metodologi review. Untuk studi selection kriteria, apakah kriteria di report dan justifikasi ya, jadi dimenggunakan kerangka PICOS yang telah ditentukan sebelumnya dengan kriteria inklusi dewasa dengan DLBCL, terapi lini kedua atau lanjut, kemudian terapi farmakologis yang lainnya yang berlisensi maupun investigasi. Kemudian kriteria eksekusi yang dikeluarkan studi preklinik, in vitro, terapi lini pertama, non farmakologis, dan yang lain-lain yang disebutkan dengan jelas. Dan di mana kriteria ini sesuai dengan tujuan review dan dijelaskan dengan jelas. Kemudian untuk pertanyaan, apakah studi selection reproducible dan ya, karena dilakukan oleh 2 reviewer independen pada tahap judul abstrak maupun full text review. Dan ketidaksepakatan diselesaikan melalui diskusi. Untuk pertanyaan, were the reason for study exclusion list? Sebagian ya, di mana penulis menyajikan diagram prisma yang menunjukkan proses seleksi studi, namun alasan eksklusi tidak dijelaskan secara rinci untuk setiap artikel individu. Oleh karena itu, transparansinya cukup baik tetapi tidak optimal. Kemudian pertanyaan nomor 7, assessment of quality of each study included, how was it done? Penulis melakukan penilaian kualitas sesuai jenis studi yang diikutsertakan, di mana RCT menggunakan Cochrane Collaboration Risk of Bias Tool, dan studi observasional menggunakan Down and Black checklist. Untuk pertanyaan, was a standardized checklist or quality assessment tool use? Jawabannya ya, karena instrumen yang digunakan merupakan alat standar yang telah tervalidasi, yaitu Cochrane Collaboration Tool, Down and Black checklist. Kemudian, was study quality assessment reproducible dan tidak dijelaskan secara eksplisit. Walaupun seleksi studi dilakukan oleh 2 reviewer, artikel tidak menyatakan bahwa quality assessment juga dilakukan secara independen. Jadi untuk pertanyaan ini, karena tidak ada informasi yang jelas, penilaian terbaik adalah unclear atau not reported. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, was a meta-analysis dan jawabannya tidak, karena menyatakan bahwa NMA maupun indirect tidak dapat dilakukan. Alasannya karena pertama jumlah RCT sangat sedikit, di mana hanya 7 RCT yang memenuhi kriteria inklusi, dan yang kedua tidak terbentuk jaringan evidence yang terhubung, serta heterogenitasnya tinggi, di mana perbedaan besar terjadi pada usia pasien, stadium penyakit, kemudian refractory status, regimen sebelumnya yang mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, kemudian definisi outcome, dan kriteria response assessment. Perbedaan desain studi, banyak studi single arm dan observational, kemudian endpoint yang digunakan tidak seragam. Untuk pertanyaan how were result rule tidak berlaku karena meta-analisis tidak dilakukan. Sehingga ini dok yang kriteria domain, search strategi, database coverage, ini rangkumannya dokter yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk pertanyaan were meta-analysis methods appropriate, jawabannya tidak berlaku.
What statistical model was used tidak berlaku karena tidak ada meta-analisis dan tidak ada penggunaan fixed effect maupun random effect model. Kesimpulannya, metodologi systematic review ini secara umum kuat dan mengikuti standar. Kekuatan utamanya adalah pencarian literatur yang luas, penggunaan PCOS, dan quality assessment yang tervalidasi. Keterbatasannya meliputi tidak adanya registrasi protokol, tidak dilaporkannya keterlibatan librarian, serta tidak jelas apakah penilaian kualitas studi dilakukan secara independen oleh dua reviewer. Untuk section 3, untuk result of the review, untuk quality, was quality assessment adequate reported ya, cukup memadai tetapi tidak sangat rinci. Dia menggunakan Cochrane Collaboration Tool untuk RCT dan Down and Black checklist. Namun kemungkinan memiliki risiko bias paling rendah di antara RCT yang disertakan. Untuk pertanyaan were the included studies of high, moderate, or low quality, jawabannya mayoritas kualitas sedang atau moderate. Alasannya hanya 7 dari 20 studi yang merupakan RCT, sebagian besar studi berukuran sampel kecil, banyak studi single arm dan observasional, di mana hanya 2 dari 7 RCT yang menunjukkan hasil. Kemudian untuk pertanyaan how were the result of quality assessment used, mengidentifikasi studi dengan resiko bias lebih rendah dan keterbatasan evidence yang tersedia, mendukung kesimpulan bahwa bukti saat ini belum cukup untuk melakukan ITC atau NMA. Ini bentar. Gak bisa di next. Kemudian untuk pertanyaan, was there an analysis restricted to only high quality studies? Jawabannya tidak, karena tidak ditemukan analisis sensitivitas atau subanalisis yang hanya memasukkan studi berkualitas tinggi. Kemudian untuk pertanyaan, did the authors assess the potential impact of study quality on SR result? Ya, secara tidak langsung, di mana penulis membahas bahwa sedikitnya jumlah RCT dan heterogenitas desain studi menghambat perbandingan yang bermakna antar terapi. Dan untuk heterogenitas, were result similar from study to study? Jawabannya tidak, di mana terdapat heterogenitas klinis yang tinggi. Dan were population similar? Jawabannya tidak sepenuhnya, karena terdapat variasi besar usia median, stadium penyakit, IP score, status refraktor, jumlah terapi, serta riwayat transplantasi. Kemudian untuk pertanyaan, was the same intervention evaluated? Jawabannya tidak, karena review mencakup 13 intervensi yang berbeda-beda, dokter. Seperti yang disebutkan tadi, ada sekolah BR, penggunaan BR, regimen RGMOX, lenalidomide, pixantron, dan lain-lain. Sehingga was the same outcome evaluated? Jawabannya tidak sepenuhnya, di mana outcome yang dilaporkan berbeda-beda. Ada yang penilaiannya dari ORR, CR, PFS, OS, EFS, maupun DOR. Bahkan definisi CR dan metode penilaian respon berbeda antar studi. Kemudian, did reviewer assess reason for heterogenitas? Jawabannya ya. Kemudian, how did they do this? Dengan membandingkan karakteristik baseline antar studi, di mana meninjau definisi outcome dan menjelaskan perbedaan metodologi studi dalam bagian diskusi. Kemudian untuk pertanyaan nomor 11, did the reviewers check for publication bias? What method was used? Di sini tidak dilakukan atau mungkin tidak dilaporkan, karena tidak ditemukan metode seperti funnel plot, Eiger test, backtest, ataupun metode formal lainnya untuk mendeteksi publication bias. Kemudian untuk pertanyaan, is it likely that relevant studies were missed? Kemungkinannya relatif rendah, tetapi tetap ada. Kesimpulannya, resiko publication bias tidak dapat dievaluasi pada systematic review ini secara memadai. Kemudian untuk section terakhir, 4, summary and conclusion. Untuk pertanyaan nomor 12, major strength. Yang 1, strategi pencariannya sangat luas. Melibatkan Medline, Embase, Cochrane, abstrak konferensi, internasional, registrasi uji klinis, HTA submission. Kemudian menggunakan metode systematic review yang standar, yaitu PICO, seleksi oleh doi reviewer, dan quality assessment yang tervalidasi. Yang ketiga, memberikan gambaran komprehensif landscape terapi relapse atau refractory DLBCL, di mana review mencakup 20 studi dan 13 regimen terapi berbeda, sehingga memberikan overview yang luas mengenai pilihan terapi pada populasi sulit ini. Pertanyaan nomor 13, untuk mayor limitasi, 3 paling penting. Yang pertama, tidak dapat dilakukan meta-analisis, kemudian heterogenitas sangat tinggi, dan kualitas evidence yang terbatas. Dan untuk pertanyaan nomor 14,
Were the author's conclusion supported by the data? Ya, jawabannya ya, kesimpulan didukung oleh data yang disajikan. Di mana penulis menyimpulkan bahwa terdapat sedikit RCT berkualitas tinggi, kemudian lanskap terapi masih terfragmentasi, tidak ada standar terapi yang jelas, dan tidak memungkinkan untuk perbandingan tidak langsung dengan tadi dokter yang hanya 7 RCT yang memenuhi kriteria. Sehingga penilaian akhir dari aspek penilaian kualitas metodologinya baik, resiko bias review sedang, heterogenitas tinggi, meta-analisis tidak memungkinkan, kekuatan evidence sedang rendah, validitas kesimpulan baik, dan overall appraisalnya systematic review berkualitas moderat dengan kesimpulan yang valid tetapi dibatasi oleh rendahnya kualitas dan heterogenitas evidence yang tersedia. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dr. Ruth. Ada yang mau menambahkan? Dr. Ruth, tadi siapa aja yang membahas systematic review ini? Dr. Ruth, Dr. Harsha, terus siapa lagi? Dr. Rose, Yovita, dan Dr. Ade Erna, dok. Oke, berlima Dari ya. IPD SP2, dok. Oke, ya. Ada tambahan? Ya, teman-teman udah lihat ini lumayan ya bahasannya. eh, saya yang dokter aja juga kalau nggak mendalami mah, aduh pusing banget ya bahasannya teman-teman di. Apalagi teman-teman yang non dokter di sini ya, karena ada juga yang non dokter di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kontennya mungkin sulit tapi at least method systematic review-nya ya. Bentar. Share aja kali gitu. Masukin di chat ya. Yang Ya, filenya. jadi ini Izin adalah dokter, saya masukin systematic review. PowerPoint-nya, dok. Kenapa? Nanti saya masukin, dok, bahan saya tadi di chat, dokter. Iya, ya. Ini adalah Bahan membahas presentasi. sistematik, ya, membahas sistematik review dari beberapa RCT yang ternyata ketemunya adalah ada 7 ya, 7 RCT, tapi juga ada apa observational study, jadi ada single arm trials, dibilang gitu ya, clinical trial tapi yang nggak randomized dan nggak punya kontrol, gitu ya. Tapi dia clinical trial karena memberikan intervensi, tapi tidak membandingkan, tidak punya kontrol. Itu sebanyak 13, jadi 20 katanya yang diikutsertakan untuk melihat efikasi kemanjuran ya, kemanjuran atau khasiat secara klinis dari pengobatan yang diberikan untuk pasien dengan limfoma sel B ya, Large B-cell lymphoma. large Iya, dokter. B-cell lymphoma yang relapse Yang ya, atau relapse atau refractory. refraktor dan tidak Kalau bisa untuk refraktor itu bedanya apa dengan ditransplantasir. relapse? Refraktor dengan relapse apa bedanya? Kalau relapse kan kita tahu ya, muncul kembali gitu ya, si sel kanker. Kalau refraktori itu apa? Izin dokter, kalau refraktor itu setelah selesai siklus pengobatan, tetapi dia masih apa namanya tidak remisi dok, tidak mengalami resimi, tidak mengalami remisi. Sedangkan kalau relapse dia sempat mengalami remisi, kemudian dalam proses pemantauannya muncul kembali dok. Oke, iya, iya. Intinya ini kegagalan pengobatan ya. Oke, Iya, tapi betul dok. bedanya relapse sudah remisi dulu, refraktori dia belum remisi dan kemudian uh, meningkat kembali ya pertumbuhan selnya. Oke, makasih, ini kita belajar ya. Bapak Ibu yang non dokter belajar. Iya, makasih dokter-dokter di IPD. Nah, tujuannya kan ini nyangkut seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau kita cuma fokus di satu RCT gitu ya, kita nggak tahu eh, sebenarnya satu RCT ini dengan penelitian-penelitian yang lain ini ada berbeda atau tidak gitu ya. Tapi kemudian tim ini dari mana sih? Afiliasinya Switzerland, New Orleans. Oke. Dari Swiss, UK sama US ya, kerjasama satu, dua, tiga, empat sama Rose ya dari Switzerland juga. Oke, dari perusahaan. Oke, 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 oke. Jadi mau melihat dari semua treatment yang sudah diujikan gitu ya. Ternyata treatmentnya berbeda-beda, nggak punya spesifik treatment ya.
Kalau standar treatmentnya, standar care-nya apa? Karena ini juga pembandingnya beda-beda ya dok ya. Kalau yang standar itu dokter yang pakai regimen RCOP dok, yang makanya dieksklusi dokter. Oh, jadi dia nggak boleh punya standar ya? Jadi yang sudah melewati regimen standar dok. Oke, ya, oke, 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 oke. Jadi yang tadi kalau yang single arm oke lah ya. Tapi kalau yang kontrol pembandingnya, kalau kita lihat pikonya, coba lagi lihat pikonya. Slide nomor 3. Intervensinya adalah obat-obatan ini dan dia dibilang pembanding lain. Jadi ini juga pembanding lainnya juga bebas ya? Iya dok, karena Hmm. kan memang mengumpulkan datanya itu pada pasien limfoma itu heterogenitasnya sangat Iya, tinggi dokter. iya, iya. Jadi tergantung kebutuhan partisipannya dan kliniknya yang melakukan RCT ya. Jadi tersedianya obat itu, atau bisa jadi sih satu clinical trial beda-beda, atau akan sama Em, intervensinya dan kalau kontrolnya. kalau lihat dokter dari satu clinical trial itu satu dok, jadi mestinya Satu. cuman ini Oke. kan dokter jadi ada 20 dok. Iya, iya, ada 20 clinical trial ya. 7 clinical trial. Sudah. 7 dokter Dua yang puluh hasilnya clinical bagus. trial, 7 RCT, 13 clinical trial yang nggak punya pembanding. Oke, ya. Jadi ini kalau dilihat tadi sepakat, dia nggak bisa jadi kesimpulannya apa gitu ya. Kesimpulannya adalah memang pusing katanya teh. Ya, kesimpulannya nggak ada yang bisa disimpulkan ya. Oke, karena dibilang tadi Ya dokter. heterogenitas ya. Jadi dia memetakan aja jadinya ya, memetakan ini loh Iya dok. clinical trial yang sudah berjalan dan kemudian hasilnya seperti ini dan dia bentukan di dalam narasi. Hasilnya jadinya tabel dan narasi ya, tanpa ada kesimpulan efek gabungan, efikasi gabungan yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi summary-nya nggak bisa kita lihat, was not possible. Oke, ini tahun 2020. Nih kira-kira nih 2026 Dokter Ruth, Dokter Harsha dan dokter-dokter di PD. Sudah adakah systematic review yang terbaru terkait ini? Ini kan 2020 nih. Udah 6 tahun nih, barangkali ada clinical trial yang terbaru. Tetap anti. Belum cari dokter yang berhubungan. Belum nyari. Iya, kalau dicari mudah-mudahan ada ya. Karena ini udah 2020 dengan kekurangan-kekurangan yang tadi kita kritisi. Mudah-mudahan sudah ada yang terbaru dan ternyata sudah ada meta-analisisnya. Karena tadi keterbatasan kalau dibilang katanya memang ini baru 2 tahun gitu ya metode ini apa pengobatan ini. Ada bahasanya tuh approximate have only been available approximately for 2 years katanya teh. Ya, jadi di discussion kenapa? Karena katanya gitu ya. Oke. Some of these therapies, contohnya adalah pola CAR-T terapis ini hanya approximately available 2 years. Jadi mudah-mudahan di 2026 sih sudah ada yang terbaru, systematic review dan mudah-mudahan sudah ada meta-analysis. Jadi tidak masalah untuk belajar, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah kekurangannya tadi ya, nggak ada register di protokol, protokolnya tidak diregister di Prospero atau di Kohren ataupun di platform untuk meregisterkan protokol, dan ini ada supplementary-nya atau enggak. Kalau saya yang tadi tidak sepakat dengan teman-teman adalah salah satu perbedaan systematic review dengan narrative review atau review-review yang lain adalah dia reproducible dan objektif, komprehensif. Apakah kalau teman-teman melakukan hal yang sama dengan tim ini, teman-teman akan mendapatkan jumlah studi yang sama tidak? Dia bilang database search-nya di 4.328. Kira-kira kalau kita reproduksi pekerjaan tim ini, kita bisa mendapatkan jumlah artikel yang sama nggak, Dok? Hmm, Maksudnya kalau kita yang jadi mereka dok atau?
Iya, kalau kita mereproduksi pekerjaan mereka. Karena kan systematic review itu ya syaratnya itu reproducible. Hmm. Bisa reproduksi oleh Jadi orang kita lain. mau Jadi kalau bikin lagi, Dok. kalau kita Hmm. mengerjakan hal yang sama dengan yang mereka kerjakan, kita akan mendapatkan jumlah artikel yang sama. Gitu. Saking clear-nya, objektifnya itu methods. Jadi terbayang gitu, nggak Oh, jadi asumsi persis gitu. ya, Dok ya. Iya, kira-kira dari artikel systematic review ini sudah cukup detailkah informasinya? Kan konsennya kita adalah comprehensive searching di pertama. Pikonya oke lah katanya tadi ya pikonya karena I dan C-nya memang dibuka ya. Dibuka banget I dan C dan O-nya juga banyak, P-nya juga sama. Dia nggak spesifik ya, general dia dibuka. Gitu. Searchingnya gimana? Cukup cukup jelas kah ini searching? Kalau lihat sih, Dok, dia cukup jelas, Dok. Dia mencari soalnya termasuk Cochrane juga, Dok ya. Source-nya iya, tapi strategi pencariannya Dokter Ruth bisa ngerjain Ya, ini. soalnya Dokter Ruth bisa ngerjain ini. Kalau saya sih enggak. enggak, Dok. Kalau saya nggak bisa, Dok. Iya, ya. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan searching strategi yang komprehensif. Ya, penggunaan di dalam searching literatur, karena dia juga nggak ada librariannya. Dalam searching literatur, searching strategi, kita mesti informasikan ke orang-orang bahwa pencarian kita disusun dengan mengkombinasikan mass terms atau key terms atau keyword. Ada berapa konsep dan pencariannya seperti apa. Query-nya, advanced searching di database-nya, jadi kalau misalkan mereka pakai Embase atau Medline ya, Cochrane, itu searching strategi yang mereka masukkan, klik-klik-klik di advanced searching-nya, itu harus di-capture. Kita harus punya data apa? Misalkan, ini PICO-nya adalah RRDLBCL ya. Itu harus masuk ke dalam keywords yang dicari. Arsiran dari P, arsiran dari I, ya dengan O, dengan C, dan arsiran dengan O, gitu. Itu yang kita nggak ngelihat searching strategi dengan penggunaan kombinasi gabungan Boolean operator yang mana yang di N kan, dikombinasi dengan N, yang di mana dikombinasikan dengan OR di searching strategi. Nanti saya kasih contoh ya yang komprehensif tuh seperti apa. Bukan si suplemennya di supplementary-nya nggak filenya. Bahkan di supplementary kalau orang mau kita mau follow itu orang cukup jelas gitu ya. Ya. Nah, ini searchingnya nggak adequate. Kalau saya boleh kirim boleh sebentar ya. Hmm, yang mana ya? Eh sebentar. Saya kalau nyari file test kesusahan sendiri. Saking ketimpa-timpa, padahal udah merasa dirapihkan, tapi tetap aja. Hmm, Tidak ada lagi data kan. modified. Ini Tidak kelompok jelas mana? lagi Yang ya. bagus kemarin. Coba lihat. Kelompok satu searchingnya. Nah, oke. Ini nih ada satu contoh yang bagus ya, supaya dokter-dokter kebayang. Share screen. Share screen. Share screen. Nah, ini. Terlihat searching strategi. Jadi searching strateginya itu ya, dia menceritakan bahwa tapi ini di PubMed nggak ada mass terms ya. Ini juga kurang lengkap, tapi at least ada gambaran lah ya untuk dokter-dokter semua. Jadi keywords dan penggunaan medical subject headingsnya apa? Apa yang dikombinasi dengan apa gitu ya. Jadi orang akan bisa follow kayak gini searchingnya gitu. Ini udah di filters. Harusnya jangan di filter. Nah gini, ini di masing-masing, ini di PubMed kayak gini dia caranya. Di Scopus kayak gini, di Embase dia pakai kayak gini. Dengan NN segini. Ini namanya reproducible.
terrecord ya, tercatat, terlaporkan, dan orang akan follow the same end di sini. Ini yang disebut adequate. Meskipun kurang adequate menurut saya ini karena nggak ada kombinasi math terms. Gitu ya. Kebayang Dokter Ruth dan teman-teman semua? Iya, dokter. Kalau yang tadi nggak ada ya searchingnya ya. Iya, benar, dokter. Terus apalagi yang tidak sepakatnya lagi, adalah, nah ini eh, si reviewernya udah oke. Ini syarat dari systematic review adalah menceritakan tentang bahwa penelitian-penelitian terkait melihat efikasi dari pengobatan untuk yang RRDL, BCL ini sudah banyak dilakukan. Jadi kita harus yakin systematic review itu bisa dikerjakan manakala kita tahu topik penelitian yang mengerjakan ini sudah cukup untuk kita lakukan review gitu ya. Minimal berapa? Ya minimal kita udah tahu lah ada 2 gitu ya RCT. Makanya kemarin kan saya tanya ya teman-teman yang presentasi RCT, dok lihat lagi nggak dok RCT lain? Enggak, belum lihat. Nah coba dilihat ya. Apakah ada nggak teman-teman di belahan dunia lain yang melakukan mempublikasi RCT dengan ini yang sama. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah sudah ada systematic review sebelumnya terkait topik ini? Dan itu harus ada di dalam latar belakang. Dokter Ruth dan dokter-dokter yang lain, informasi itu sudah ada atau enggak? Apakah sudah ada informasi tentang systematic review yang sebelumnya? Systematic review-nya ada, dok. Cuman yang menggunakan si obat yang ini, yang dia masukkan itu mungkin ini dok yang skala besarnya. Ya, jadi eh, kita harus tahu meng-acknowledge pekerjaan systematic review yang lain dulu. Jadi kalau teman-teman dokter semua ya mau melakukan systematic review, please provide evidence tentang systematic review yang sudah dilakukan. Oh, sudah ada yang dilakukan tapi berbeda dengan yang kita lakukan sekarang, gitu ya. Itu harus disampaikan. Sehingga ini terbaru, systematic review terbaru karena atau sudah pernah ada tapi udah jadul, gitu ya. Karena pengobatan ini udah baru-baru. Misalkan kalau 2026 ini belum ada, dokter kerjain di systematic review ini, dok. Kalau ternyata belum ada yang terbaru. Jadi updated systematic review yang sebelumnya itu boleh banget. Gitu ya. Jadi itu harus termention di dalam latar belakang catatannya. Dan kemudian tadi Dr. Ruth menyampaikan bahwa ini udah bagus, reproducible di internal, itu udah dicek dengan independent reviewers. Tapi sayangnya karena ini ada 4 orang ya, 3 orang, iya ada 4 orang yang mengerjakan. Kita butuh tahu sebenarnya siapa yang mengerjakan reviewnya, yang mengecek artikel ini diseleksi, oke. Nah, ya, harus ada inisialnya. Jadi misalkan kalau Dokter Ruth kerja sama Dokter Yovita gitu ya. Dokter Ruth mungkin inisialnya RN ya, Dokter Yovita YL. Jadi harusnya dituliskan di sini gitu ya. Ini yang biasanya saya kerjakan karena kita transparan. Jangan sampai AI yang ngerjain gitu. Ya, jadi harus disampaikan di sini nih. Two independent reviewer assess the eligibility untuk mengecek dari judul dan abstrak. Ini sesuai nggak dengan kriteria inklusi? Rekomendasi saya dan semua penggiat systematic review adalah jangan lupa put inisial RN dan YL misalkan di sini ya. Atau kalau di sini kita asumsikan biasanya first author sama second authors gitu ya, kita bilang PT dengan NV gitu. Yang melakukan ini independent selection gitu ya. Yang juga dia melakukan data ekstraksi dan dia juga melakukan assessment quality. Harus dijelaskan. Bisa jadi berbeda orang, tapi kalau sama orangnya tetap harus di-mention di masing-masing tahapan ini
Ya, di semua tahapan itu harus diceritakan yang memang membutuhkan 2 independen reviewer. Ya, itu kemudian tanggapan saya lagi eh, ini analisisnya dia nggak punya analisis ya katanya tadi karena nggak ada berbeda-beda semuanya. Jadi dia tidak melakukan meta analisis. Ini quality-nya juga 2 yang low risk of bias, yang lainnya moderate ya. Ada yang high risk of bias? Ada yang diketemukan high risk of bias? Kalau Moderate? di jurnal ini, kalau yang dari tadi dokter, Mm-mm. enggak dok. Nggak ada. Cuma memang Mm-mm. dia nggak bilang high risk bias, cuma memang menyatakan ya biasnya itu ada dok. Oke, oke. Ya. Jadi yang bisa mereka tampilkan adalah seperti ini intervensinya, ini jumlah studinya gitu ya, ini hasilnya. Seperti ini, beda semua, beda-beda ininya apa pengobatannya dan kemudian ini satu-satu dibahas baseline-nya dari masing-masing yang dia kerjakan. Oke. Oke, jadi kalau yang tersedia di kita adalah misalkan obat A ya tinggal dibaca aja obat A-nya itu ya, Dok ya. Jadi keperluannya sesuai yang tersedia ya, Dok ya. Yang di kita adanya tersedia apa, Dok? Di kita dokter ada benda musti yang BR itu ada dokter, beda musin rituximab, lenalidomid ada. Hmm. Cuman Hmm. kadang kan Yang dokter ini. mungkin penelitian itu ya dok tergantung dari ketersediaan obat dari sistem JKN dok kalau yang di Hmm. Indonesia dok Hmm. yang di cover dari Fornas. Itu apa? Ada di sini atau BR aja? Kalau BR ada dokter, kemudian Hmm. yang lenalidomid juga ada dokter. Hmm. Oke, oke. Ya, akhirnya kita Gemcitabine itu juga ada dokter. Hmm. Gimana hasilnya dari yang tersedia tadi? Kita bisa aplikasikan ke pasien kita atau enggak, Dok? Bisa dokter, kalau yang di Hmm. pasien di sini dokter bisa dok, di Hmm. Indonesia Hmm. bisa dok. Itu udah Cuman masuk memang pedoman. Udah masuk pedoman gimana ya? dokter? Udah masuk Sudah pedoman kan, masuk Dok? dokter. Oke. Iya dok, tapi yang Hmm. pedoman itu yang terutama yang lini pertama dok, yang Hmm. R-CHOP itu, tapi yang di penelitian ini dia udah keluarkan dok, udah dieksekusi. Iya, iya. Heeh. Itu nggak termasuk ya. Oke, oke, ya. Mm-mm. Yang lain-lainnya saya sepakat dengan yang disampaikan oleh timnya Dr. Ruth ya terkait kualitas dari systematic review tadi. Ya, ada pertanyaan yang mungkin ingin didiskusikan dari kelompok yang presentasi maupun kelompok yang menyimak sebelum kita masuk. Mudah-mudahan ada lagi satu artikel yang mau dibahas. Baik dok, dari Ika dok. Oh, ada. Oke, jadi kita nggak ada pertanyaan ya tadi ya, cukup diskusi untuk yang RR. Oke, silakan Dr. Tasmina dari IKA. Artikelnya mohon di-share ya. Izin dok, saya share dulu artikelnya dok.
Belum muncul ya dok? Sudah terlihat belum? Belum, baru baru Masih, masih Finder mungkin ya. sinyal dok. Mm-mm. Lama ya. Iya, mohon maaf dok. Di laptop saya sudah sebuka dok. Bukanya ini bukan desktop, bukanya desktop coba. Share screen desk. Kalau di saya tuh desktop biasanya. Jadi kalau kita klik dan itu tuh muncul gitu. Jadi apa yang dilihat di sama dokter kita semua bisa lihat. Iya dok, dok. Kalau takutnya kalau nyasarnya cuma ke satu itu, yang dibuka nggak beda gitu dengan yang kita lihat. Mungkin di-share sama dokter Tasmina dok. Dok, terima kasih banyak dok atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari IKA sub SP2 IKA. Jadi untuk clinical appraisal ini kami mengambil jurnal dengan judul The Diagnostic Accuracy of MMP7 for the Diagnosis for Biliary Atresia, a Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi untuk yang section pertama, apakah pada artikel ini dia pertanyaan dinyatakan secara eksplisit di mana dia mau mengevaluasi akurasi diagnostik serum MMP7 untuk mendeteksi atresia biliar pada neonatus dan bayi dibandingkan dengan gold standar yang digunakan selama ini yaitu kolangiografi intraoperatif dan atau biopsi hati. Bagaimana fokus pertanyaannya? Jadi pertanyaan penelitian ini terfokus pada satu biomarker yakni MMP7 dengan satu kondisi yaitu atresia biliar dan satu jenis studi yang diinklusikan dengan outcome diagnostik yang spesifik yaitu menilai bagaimana sensitivitas, spesifitas, LR, DOR, dan AUC pada artikel-artikel yang telah ditelaah. Untuk PICO-nya memenuhi kriteria PICO, mulai dari P-nya, di mana yang di sini adalah dinyatakan secara eksplisit tentang populasi mencakup tentang bayi dan neonatus yang memerlukan tindakan BA, memerlukan tindakan batasan usianya kurang dari 90 hari dan tidak ada definisi operasional terstandar untuk suspek BA. Untuk I-nya, jadi yang dinilai adalah serum matrix metaloproteinase 7 atau MMP7 dan digunakan kit ELISA di seluruh studi namun tidak semuanya sama. Ada variasi cut-off yang besar dan tidak semua studi menjamin blending interpreter MMP7. Untuk C-nya yaitu kolangiografi intraoperatif sebagai gold standar, tapi ada 2 studi juga yang menggunakan biopsi hati untuk dari 2 dari 9 studi ini menggunakan biopsi hati untuk gold standarnya. Untuk O-nya dinilai sensitivitas, spesifitas, AUC, PLR, dan analisis subgroup. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakang artikel ini kuat karena berhasil menjawab 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab di setiap latar belakang penelitian yang baik. Jadi seberapa besar masalahnya dijelaskan di latar belakang bahwa BA itu merupakan penyebab kematian bayi dan merupakan indikasi transplantasi yang terbanyak. Apa yang belum terjawab? Jadi melihat pengaruh variasi cut-off dan regional terhadap akurasi dari MMP7 itu dan mengapa harus dijawab karena window kasainya itu sempit. Jadi progresif jadi sehingga harus membutuhkan biomarker non invasif yang andal.
Latar belakang ini cukup seimbang, namun tidak sempurna karena kurang membahas kondisi lain yang dapat meningkatkan MMR7 dan tidak menyertakan data epidemiologi Asia Tenggara. Apakah protokol ini terregistrasi? Artikel penelitiannya terdaftar dengan nomor berikut. Bagaimana tentang review timnya? Jadi ada 3 penulis, ada 3 reviewer dalam artikel ini. Jadi 2 reviewer independen untuk mengekstraksi data, dan yang satunya lagi sebagai arbiter, jadi penengah. Jadi bila tidak ada ketidaksepakatan di antara kedua reviewer independen tersebut. Untuk section kedua tentang metodologi. Jadi strategi pencarian artikel ini cukup memadai. Kenapa seperti itu? Karena dia pertama menggunakan kombinasi 4 database utama untuk mencakup spektrum literatur biomedis yang luas dan saling melengkapi, dan ini juga terdaftar di Prospero sebelum pencarian dilakukan, sehingga ini bisa dipastikan bahwa strategi pencarian tidak akan berubah setelah peneliti melihat hasil dari apa yang sudah di-review sebelumnya. Bagaimana terkait database yang digunakan, yaitu ada PubMed, Embase, Web of Science, dan Cochrane Library. Untuk waktunya diambil artikel sampai pada 21 Maret 2024. Bahasa yang digunakan adalah hanya publikasi yang berbahasa Inggris yang diinklusi pada systematic review ini. Apakah ada keterlibatan librarian? Tidak ada disebutkan secara eksplisit di dalam artikel ini. Apakah digunakan gerai literatur dalam artikel ini? Kalau kita membaca dalam search strategi dalam artikel ini, disebutkan ada additional search of gerai literatur will perform bla bla bla, tapi tidak ada detail sumber mana yang dicari dan tidak disebutkan secara eksplisit pencaharian terkait gerai literatur tersebut. Kriteria inklusinya jelas, yakni studi diagnostik yang mengevaluasi akurasi MMP7 untuk atresia biliar, datanya cukup, dan ada gold standar yang dipakai, yaitu kolangiografi dan atau biopsi hati. Kriteria eksklusinya studi pada hewan, review, meta-analisis, abstrak komprensi, laporan kasus, editorial, dan sebagainya. Data tidak cukup dan usia pasien lebih dari 90 hari. Jadi berikutnya pertanyaan, was study selection reproducibility done? Jadi dinyatakan secara eksplisit bahwa 2 reviewer independen ini melakukan screening judul atau abstrak dan full text secara terpisah. Bagaimana untuk for study exclusion listnya menggunakan Prisma 2020 disertakan dengan alur seleksi lengkap. Alasan eksklusi pada tahap full text dicantumkan secara kategoris. 9 studi akhir terpilih dari proses seleksi yang transparan. Untuk quality assessment-nya dilakukan penilaian kualitas dengan menggunakan metode Quadas 2 yang menilai 4 domain, yakni patient selection, index test, reference standard, dan flow and timing. Quadas 2 itu merupakan tool standar internasional yang direkomendasikan Cochrane untuk systematic review akurasi diagnostik. Dan dinyatakan secara eksplisit bahwa penelitian Quadas 2 ini dilakukan oleh 2 reviewer independen secara paralel dengan resolusi diskrepansi melalui diskusi. Bagaimana tentang meta-analisisnya? Meta-analisis dilakukan secara komprehensif dan ini dilakukan secara komprehensif karena dia tersedia lebih dari 4 studi dengan desain yang sebanding. Semua studi mengevaluasi biomarker yang sama, yaitu MMP7. Data 2x2 tersedia dari seluruh studi yang diinklusi. Terus digunakan bivariate random effect model untuk menghitung pool sensitivity dan specificity secara simultan, mengakomodasi threshold effect dan summary receiver operating characteristic curve dibangun dengan evaluasi program diagnostik keseluruhan. Jadi untuk apakah metodenya ini
Dia menggunakan random effect model dipilih mengingat heterogenitas yang antara studi dari 9 studi tersebut. Dan dia menggunakan bivariate random effect untuk meta-analisis diagnostik karena untuk melihat threshold effect dan mempertahankan korelasi negatif inheran antara sensitivitas dan spesifitas dan untuk lebih konservatif dibandingkan fixed effect. Dia menggunakan random. Untuk hasilnya, kualitinya hasil kuadas dilaporkan lengkap, ada traffic light plot dan juga seperti pada artikelnya menggunakan 4 domain yaitu patient selection, index test, reference standar dan timingnya. Ini dibuat secara transparan dan divisualisasikan di dalam artikel. Terus untuk mayoritas study ini low to moderate risk bias dari penilaian Quadas 2 yang menjadi domain yang menjadi masalah ini ada di patient selection, ada di index test dan ada di reference standar. Terus bagaimana hasil Quadas 2 ini digunakan sebagai dasar pertama untuk diskusi sebagai diskusi limitasi tiap studi dalam sintesis naratif, pertimbangan untuk analisis subgrup dan interpretasi hati-hati pada studi dengan kekhawatiran aplikabilitas yang tinggi. Analisis subgrup dilakukan berdasarkan jenis desain studi, prospektif dan retrospektif sebagai indikator tidak langsung untuk menilai kualitas metodologi studi yang diinklusi. Penulis secara eksplisit juga mendiskusikan bagaimana variasi metode pengukuran MMP7 ini mempengaruhi sensitivitas dan merupakan salah satu kesimpulan utama bahwa MMP7 tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat diagnostik. Terkait heterogenitas, jadi heterogenitas substansial utama pada sensitivitas ini mempunyai rentang yang lebar, mencerminkan variasi cut-off, metode pengukuran dan populasi. Spesifisitasnya antara 0,9 sampai 0,99 lebih konsisten, mencerminkan karakteristik biologis dari MMP7 yang lebih stabil dan dalam mengeksklusi non-atresia biliar. Untuk populasinya konsisten, yaitu bayi atau neonatus dengan kolestasis yang dicurigai dengan atresia biliar. Namun berbeda dalam rentang usia, negara asal, prevalensi BA dalam kohort, dan proporsi pasien pre-post kasai. Apa yang sama, semua studi mengukur serum MMP7 dan semua studi mengevaluasi outcome yang sama, yaitu sensitivitas dan spesifisitas MMP7 dalam mendeteksi atresia biliar atau bukan atresia biliar pada populasi kolestasis neonatal. Dan standarnya konsisten. Tidak ada perbedaan signifikan antara subgrup. Analisis subgrup dilakukan untuk mengeksplorasi sumber heterogenitas. Kemudian bias publikasi. Bias publikasi dievaluasi menggunakan Dick panel plot asymmetry test. Jadi hasil ujinya lebih dari 0,05. Tidak ada simetri yang signifikan dan ini masuk di dalam supplementary file ada. Risiko tetap ada karena pada artikel ini hanya bahasa Inggris, dia mengambil, jadi mungkin kalau ada studi bahasa lain mungkin bisa terlewat, tidak ada pencarian di literatur, walaupun di dalam artikel ini disebutkan ada, tapi tidak diurai. Jumlah studi hanya 9 uji aja. Untuk summary dan conclusion, apa yang menjadi kekuatan dalam penelitian ini? Pertama, metodologi diagnostik systematic review atau meta-analisisnya lengkap dan terstandar, analisis subgrup yang komprehensif untuk eksplorasi sumber heterogenitas, dan kesimpulan klinis yang jujur dan aplikatif. Untuk limitasinya, batasan bahasa dan tidak ada gerai literatur, jumlah studi sedikit, tidak ada analisis sensitivitas dan untuk studi dengan studi low risk of bias. Kesimpulannya, MMP7 tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat diagnostik BA karena variabilitas dari sensitivitas dari artikel ini. MMP7 berguna sebagai alat risk stratification pada anak dengan bayi dengan atresia biliar, hubungan inverse antara cut-off dan sensitivitas, dan perlu penelitian prospektif multisentrik dengan cut-off terstandar. Mungkin itu saja dari kami, dokter. Terima kasih banyak. Mohon asupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
systematic review meta-analysis untuk MMP7 ini, dia bilang katanya ada inverse relationship ya dari bit cut off value dengan sensitivity. Ketukar gitu ya. Kita berharap kalau dilihat dari resultnya, ininya ini ya apa gambar 7 sensitivity cut off. Yang diharapkan hipotesisnya seperti apa, Dok? Sebenarnya untuk ini tuh. Kenapa ada bahasa dia inverse? Kan tadi dibilang sudah ada systematic review meta-analysis sebelumnya, tapi memang dengan cut off yang berbeda-beda sehingga butuh summary ya dari cut off yang berbeda-beda tadi. Ambang batas yang lebih tinggi menghasilkan sensitivitas lebih rendah, tapi spesifitasnya lebih baik. Tidak sesuai dengan keinginan ya. Inginnya kalau cut off-nya dinaikin, sensitivitasnya juga lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata lebih Iya, rendah. jadi kalau cut off-nya lebih rendah, risikonya lebih rendah. Sensitivitasnya jadi lebih tinggi. Iya, sensitivitasnya lebih tinggi. Oke, kalau di diagnostik, kalau sensitivitas ini jadinya untuk diagnostik spesifisitas lebih tinggi, lebih baik. Ya untuk diagnostik memang seperti itu ya, tapi untuk screening kurangnya screening kita butuh sensitivitas yang tinggi. Oke. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan systematic review yang sebelumnya, ini metodenya lebih terjaga ya, suplementarinya banyak. Jadi yang kita reproducible nggak, Dok? Kalau dokter melakukan kegiatan yang serupa, dokter akan mendapatkan hal yang serupa tidak? Strategi pencarinya detailnya di Ada di supplementary file-nya, Dok. iya, di supplementary file-nya ada. Yang kedua, Mm-mm. dia bisa reproducible. Mm-mm. Jadi bisa kita lakukan. Mm-mm. Coba kita lihat si searching strateginya. Terus siapa yang melakukan juga dia sampaikan ya, siapa yang melakukan. Enggak kita asumsi gitu ya. Oke, meskipun N-nya nggak ada, tapi at least kita tahu searchingnya seperti ini ya, yang dikombinasi. Oke, iya. Oke, iya. Ya, nanti tolong tambahkan ya, apa terkait sudah adakah systematic review sebelumnya di latar belakang dan Oh si iya, di latar belakang ada, Dok. ya, dan systematic review ini sudah menceritakan ya, systematic review sebelumnya begini dan kita bedanya adalah begini. Itu salah satu yang membedakan systematic review dengan original artikel atau original research gitu ya. Harus kita buktikan bahwa apakah ini the only one, the first systematic review atau updated systematic review atau systematic review yang add value tambahan dari yang existing atau yang dari yang latest atau recent systematic review yang terpublikasi dengan topik yang sama. Prospero aman, reviewnya orang-orang afiliasinya udah cukup, nggak ada librarian ya dok ya? Sama ini nggak ada librarian? Tidak ada, Dok. Tapi si orang ini ada, apakah kepakarannya memang pakar di bidang ini atau tidak, Dok? Kalau saya melihat ininya, mereka dari bagian pediatrik semua, Dok. Oke ya. Ketiga-tiganya. Saya tuh ya karena ada kasus yang conference yang
yang apa travel grant yang abal-abal itu ya. eh itu benar-benar kita harus aware terhadap kepakaran ya. Nah, salah satu kepakaran kalau misalkan dia bilang afiliasi itu udah nggak cukup, tapi kita juga harus lihat track record atau memang apa publikasi yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Tentu jangan publikasi cuman conference, tapi publikasi betul-betul artikel yang memang sudah mendapatkan peer review ya, dilihat ethical clearance-nya, dilihat datanya, nggak ada fake-fake atau nggak ada apa abal-abal ya. Jadi tolong sedikit kepo, apalagi kalau kita mau menggunakan evidence yang ada untuk diimplementasikan di populasi kita gitu ya. Be careful untuk part kepakaran itu gitu. Jadi ajaib banget sekarang ya, people can fake anything. Mengerikan itu kalau dari kejiwaan itu bisa di ini nggak? Yang kayak gitu-gitu itu gimana tuh? Kejiwaannya apa itu di diagnosisnya? Yang masukin travel grant berkali-kali itu kejiwaan apa dok? Saya jadi OOT. Dokter Gifari, Ya, kejiwaan apa dok itu? Gimana? Tanya. eh, nah, mereka belum terpapar dok. Cuman nanti saya coba pikirin lagi dok kalau yang travel grant itu dok. Mm-mm. Itu diagnosisnya apa itu parah banget itu. Oke. Hmm, iya. Dari teman-teman yang lain, kalau saya sih kalau lihat dari eh, yang tadi sudah disampaikan Dokter Sidra dan juga yang saya cek di manuskrip di artikelnya, ini contoh yang lumayan baik ya untuk dipelajari. Jadi kalau dari kelengkapan dan lain-lainnya ini eh, sepintas ya karena kekurangan saya juga nggak terlalu detail, bisa menyimak apa bisa bisa membaca, tapi more or less saya bisa melihat dari metode-metode semuanya dia melakukannya dengan cukup baik ya. Semua item-item yang diminta untuk suatu laporan systematic review dan meta-analisis mereka kerjakan gitu ya, dan mereka laporkan. Jadi kerjakan dan juga mereka laporkan gitu. Ya, ini contoh yang lumayan baik. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Dokter Sidra ada yang mau ditanyakan, Dok? Barangkali ada yang menggalau pada saat mengerjakan. Iya dok. Eh, Sebenarnya dok dari ini saya dari membaca clinical proposal yang di apa namanya yang dikirimkan tuh saya berpikir begini, apakah pada saat kita mau membuat systematic review itu mesti melihat ini juga ya dok supaya bisa lengkap atau gimana ya dok? Ya, kalau guideline-nya itu ikut kohren. Ya, ikut kohren tentu. Hmm. Nah, supaya lengkap nanti laporannya, jadi ada part membuat protokol, ada part melaporkan. Untuk membuat protokol, ikutin kohren, tapi kohren itu mostly untuk intervensi dan diagnostik. Jadi kalau dokter fokusnya ke intervensi, tadi RCT dan diagnostik, bisa follow guideline-nya kohren, ya. Bisa ada PDF apa trainingnya yang bisa diakses secara online Cochrane ya. Ini guideline-nya ya Cochrane eh Cochrane review Cochrane ORG. Oh, Cochrane. Jadi kalau dokter-dokter semua ngelihat apa bisa buka Cochrane, nanti bisa dilihat Cochrane-nya eh Cochrane untuk hmm, Cochrane. Selengkap itu ya dan memang harus begitu dikerjakannya. Sebentar. Nah ini, nah sebentar ya saya bukakan ininya
Oke, saya share screen. Dokter bisa stop share. Ya, Sudah, Dok. iya. Jadi kalau mau follow systematic review, ikutnya adalah yang Cochrane ini, Cochrane Handbook untuk ini untuk intervention. Nanti juga yang untuk diagnostik juga ada, ya. Nah ini ada ituannya, ya. Ini restriksi. Jadi, nah ini ya. Kalau mau PDF-nya restriksi harus bayar atau enggak harus terafiliasi. Jadi kalau mau dikerjakan ininya, ya. Ini dalam banget, detail banget, ya. Nih, ini pekerjaannya. Ini guideline-nya ya dok ya, guideline-nya. Tapi kemudian tadi yang seperti, saya kan kirim critical appraisal tools. Kok semua banget ya harus dibuka? Itu cara kita mau lebih detail, itu tools aja. Tools itu banyak ya dok ya. CASP punya tools juga untuk melihat, sebentar saya buka. CASP untuk tools, CASP untuk systematic review. Untuk systematic review. Jadi alat untuk critical appraisal tuh banyak ya. Dan ini salah satunya adalah nih critical appraisal tools untuk systematic review. Ini ininya ya. Jadi tools mah bisa pakai apa aja ya silahkan. Tapi kalau mau melakukan ini guideline-nya. Kalau mau melakukan apa ini? Kalau mau melakukan critical appraisal ini boleh atau yang saya kirim kemarin gitu ya. Nah ini ada modul-modulnya. Silahkan tinggal di sekepo apa dokter-dokter semua. Dan ada satu lagi namanya itu Prisma ya. Prisma checklist. Kalau akan melaporkan kayak di artikel Prisma Systematic Review Statement. Oke. Nah, kalau nanti mau bikin manuskrip, ada guideline-nya lagi. Kalau mau melaporkan bikin manuskrip Systematic Review, follow Prisma Guideline. Tapi ini untuk reporting, bukan untuk conducting. Conducting Cochrane. Ya, gitu. Tapi itu Cochrane untuk tadi diagnostik sama intervensi. Kalau mau melakukan studi observasional, boleh pakai JBI, ya, Joanna Bridge Institute. Nanti saya bisa share ya ke Pak Sandra untuk dikirim. Nah, ini checklistannya dok. Jadi kata dokter tadi, nggak bisa di sini ya. Ini harus dibuka. Harus dibuka. Oke, saya stop share. Nanti saya kirimkan yang udah saya buka. Prisma. Kalau di-download lagi saya kebanyakan ngedownload. Prisma. Prisma checklist. Prisma checklist dan Prisma abstrak. Saya mana barusan. Nah, saya share screen dulu nih. Jadi ini adalah Prisma checklist. Ini Prisma checklist. Dan ini untuk abstrak. Jadi terlihat ya dok ya. Untuk abstrak gitu ya. Ini contoh. Ini untuk yang Prisma checklistnya dulu. Jadi kalau kita mau bikin manuskrip,
checklistan ini harus diisi dan ada di page berapa dari manuskrip kita. Di judul aja kita harus laporkan bahwa ini systematic review. Kalau dengan meta-analysis berarti systematic review and meta-analysis. Abstraknya harus sesuai dengan checklistan. Maka cek yang abstrak ini. Ya, ini abstraknya. Abstrak harus ada di sini. Isian abstrak itu harus menyangkut apa aja. Objektifnya harus seperti apa. Methods-nya yang penting harus dimasukkan ke dalam methods apa. Di result harus ada informasi tentang apa. Discussion harus ada apa. Other-nya funding, kalau ada funding, registrasi tadi yang protokol. Gitu Dokter Sidra. Ini abstrak aja. Nah ini kalau di manuskripnya, di main text-nya, introduction ini harus ada rasionalisasi, objectives-nya harus ada. Termasuk gitu ya, rasionalisasi di sini adalah existing knowledge, termasuk existing systematic review. Gitu ya. Dan existing artikel yang kemungkinan kita bisa review. Pro kontranya ada di mana? Kenapa kita butuh systematic review? Gitu ya. Nah, ini methods-nya harus ada ini. Bilang tuh, present full search strategy for all database. Jadi kalau ada 3 database, kita harus searching strategi dari 3 database itu harus disampaikan. Gitu Dok. Sedetail apa? Sedetail ini. Iya dok, baik dok. Ya, Terima kasih sama, banyak dok. sama Dok, RCT juga. RCT iya juga dok, ada, namanya ada consort. Ya, kontrol. harus lengkap supaya apa? Conducting dan reporting itu tuh sejalan. Kadang-kadang kan kalau kita critical appraisal gitu, aduh nggak ada ini informasinya. Kita nggak bisa asumsi dia nggak conduct dong. Mungkin dia udah ngerjain tapi nggak terlaporkan aja. Makanya ada konsorsium merapihkan itu supaya kita nggak perlu kontak-kontak authors ya untuk nanyain karena datanya kok datanya yang ini nggak ada. Padahal mungkin dia lupa aja melaporkan. Ya gitu Dok Sidra ya. Baik dok. Dok, maaf untuk kalau misalkan saya mau melakukan systematic review seperti itu, apakah ada syarat khusus untuk menjadi reviewer gitu dok? Yang penting ilmunya dikuasai. Oh, 2 syaratnya ya. Ilmu dikuasai, kompetensi, dan methods-nya dokter harus belajar. Berlatih kan banyak ya course-course. Systematic review. Itu. Jadi, dan harus punya partner yang mengerjakan. Karena harus 2 orang minimal. Gitu. Saya bingung dengan orang yang mengerjakan systematic review mental analysis tapi cuma sendirian. It's impossible ya. Jadi it's two independent reviewers dan kenapa? Karena kita penuh dengan human error. Misalkan gini ya, seleksi dari 1000 yang di search dapat, kemudian saya menyeleksi dari judul dan artikel. Saya dengan Dokter Sidrah mungkin berbeda karena mata kita ya pas lagi ngerjain nyata kita teh salah ngelihat. Nah, dengan adanya 2 orang yang mengerjakan hal yang sama tanpa bilang-bilang gitu ya, masing-masing mengerjakan nanti baru dilihatin bersama gitu ya, kan prosesnya kayak gitu systematic review itu tends to kita bisa minimize human error gitu ya. Karena kan apalagi kalau kita ekstraksi data nanti angka ya, kita tulis 75 padahal itu sebenarnya 25 misalkan. Tapi kita kebacanya 75 yang kita entry 75 datanya. Kan evidence yang kita provide nanti di yang kita masukkan ke dalam analisis systematic review meta analisis kita kan akan ngaco. Tapi kalau ada dokter Sidrah yang membantu saya, misal bukan membantu ya, kita mengerjakan hal yang sama, dokter Sidrah tuh ketemu salah gitu. Nah kayak gitu. Jadi meskipun 2 orang ini nanti harus ada mungkin orang ketiga yang kalau kita nggak sepakat, tapi itu reduce error at least. Ya, nggak 100% errornya mungkin, tapi at least itu reduce error. Ada quality control yang bisa membantu melihatkan ya double mata gitu yang bisa melihatkan. Kenapa? Karena kita mau provide the best evidence. Tentu harus dikeluarkan sama orang yang kompeten dan orang yang mempunyai paham methods-nya. Gitu. Ya, itu aja sih. baik, terima kasih banyak dokter. Ya, ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya masih punya hutang beberapa di lift ya yang belum saya update. Nanti saya akan lengkapi lift Unpadnya. Jadi UAS, UTS-nya nanti akan saya post di lift Unpad ya. Oke. Jadi yang ada kuis sedikit gitu ya untuk kuis aja lucu-lucuan. Terus kemudian ada yang diminta adalah proposal singkat untuk kalau misalkan mau tentang systematic review, kenapa enggak melakukan systematic review? Saya terima kok. Tapi kalau misalkan mau studi prevalence, surveillance atau apapun silahkan. Ya dari yang semua sudah kita bahas.
observational study, intervention study ya, dari semua studi di epidemiologi yang sudah kita diskusikan selama 1 semester ini ya Dok ya. Demikian mungkin ya. Ya, terima kasih ya atas. Nggak ada lagi yang mau presentasikan? Atau ada? Ada tapi udah capek ya lumayan ya. Iya, ya nanti kita bisa mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa kita bahas. Eh, atau nanti diskusi sama teman-temannya lagi untuk melengkapi. Ya, kita bisa boleh kita tutup pertemuan kita hari ini? Iya ya, terima kasih banyak. Dua tim yang sudah presentasi, tim yang lain yang menyimak mudah-mudahan ya ya mendapatkan pemahaman ya, ya mungkin nggak optimal tapi at least hari ini bisa ada ilmu ya yang nempel dan membuat teman-teman semangat untuk membuka apa update ilmu-ilmu yang lainnya terkait desain epidemiologi. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Ini selama kuliah hari ini, kuliah 1 semester ini saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan-kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan berkah ilmunya dimanfaatkan dan bisa di-share atau diteruskan kepada orang lain ya yang membutuhkan. Mudah-mudahan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter.